Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Indah Wulandstinisari dari kelas PAIG dari kelompok 12 pada mata pelajaran Filsafat Pendidikan Islam. Pada kali ini akan membahas inkorporasi pendidikan kritis dalam pendidikan Islam. Untuk pembahasan yang pertama mengenai konsep dasar pendidikan kritis. Konsep dasar pendidikan kritis, pendidikan kritis sebenarnya ditujukan kepada peserta didik yang diharapkan dapat berpikir secara aktif, kritis, dan kreatif. Ada 3 konsep supaya memenuhi standar interaksi secara menyeluruh, yaitu yang pertama, pendidikan harus membebaskan, artinya sebuah pendidikan tidak boleh dipaksakan karena siswa memiliki kemampuan masing-masing dalam mengaplikasikan bakat. Yang kedua, pendidikan memiliki akses yang sama terhadap peserta didik. Artinya, seorang pendidik tidak diperkenankan untuk membeda-bedakan antara peserta didik yang satu dengan lainnya. Dan yang ketiga, peserta pendidikan mampu memberikan ruang interaksi. Artinya, sebuah lembaga pendidikan harus mampu mendirikan sebuah ruang interaksi yang memadai, bisa berupa kelas atau ruang untuk belajar agar peserta didik mampu berinteraksi secara nyaman. Untuk selanjutnya, poin yang kedua, basis teori pendidikan kritis. Teori yang pertama, teori kritis Azab Frankfurt. Karakteristik utama teori ini yakni bahwa teori sosial harus memainkan peranan yang signifikan dalam mengubah dunia dan meningkatkan kondisi kemanusiaan. Untuk yang teori yang kedua dari Antonio Gramsci. Pokok pikiran Gramsci adalah tentang hegemoni dan pendidikan. Proses hegemoni melibatkan penetrasi dan sosialisasi nilai, keyakinan, sikap, dan moralitas di masyarakat yang dimediasi oleh praktek-praktek sosial, politik, dan ideologi. Untuk teori yang ketiga, dari Paulo Freire, ada 3 tema dasar yang bisa disarikan dari filsafat pendidikan Paulo Freire, yaitu yang pertama, filsafat tentang manusia, dan yang kedua, konsep tentang arkeologi kesadaran manusia, dan yang ketiga tentang pendidikan sebagai proses politik. Untuk poin selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan presentasi sebelumnya. Untuk selanjutnya itu poin ketiga mengenai pendidikan kritis dan isu-isu pendidikan kontemporer. Yang pertama, sekolah, kapitalisme, dan budaya positivisme. Pengaruh kapitalisme dan budaya positivisme terhadap pendidikan sangat jelas, yaitu ilmu yang didiseminasikan kepada peserta didik adalah ilmu yang mengorientasikan mereka untuk beradaptasi dengan dunia masyarakat industri dengan mengorbankan aspek critical subjectivity, yaitu kemampuan untuk melihat dunia secara kritis. Berbeda dengan hal tersebut, proses pembelajaran pendidikan kritis justru diorientasikan untuk membangun sikap kritis reflektif di dalam diri peserta didik. Untuk yang selanjutnya yaitu pendidikan sebagai media mobilitas sosial. Dalam perspektif pendidikan kritis, pendidikan dimaknai sebagai pendidikan mobilitas kelas sosial. Untuk keterangan selanjutnya bisa dibaca di makalah kami ya teman-teman. Untuk nomor 3 yaitu globalisasi, neoliberalisme, dan politik pendidikan. Untuk yang selanjutnya yaitu pendidikan inklusif, yaitu pendidikan anti diskriminasi. Untuk pembahasan yang kita bahas selanjutnya mengenai inkorporasi pendidikan kritis dalam pendidikan Islam. Inkorporasi secara konseptual, yang pertama
konsep tentang pendidikan Islam. Pendidikan Islam lebih dimaknai untuk dapat menumbuh kembangkan peserta didik agar bisa menjadi manusia dewasa sesuai dengan tujuan pendidikan Islam. Pemaknaan seperti itulah yang mengindikasikan bahwa konsep pendidikan Islam cenderung normatif dan sedikit banyak mengabaikan diskursif di wilayah empiris kontekstual. Disinilah perlunya menginkorporasi pendidikan kritis ke dalam pendidikan Islam yang tidak melulu normatif tetapi juga kontekstual. Selanjutnya itu konsep tentang manusia. Konsep manusia di dalam pendidikan Islam tidak bisa dipisahkan dari tujuan pendidikan Islam dan didasarkan pada Al-Quran, serta mengacu pada pembentukan karakter manusia yang berakhlakul kalimah, sehingga sangat kelihatan nuansa normatifnya. Inkorporasi secara pedagogis. Nah, proses pedagogis dalam pendidikan Islam di masa lalu cenderung lebih mengedepankan cara yang tidak dialogis, karena proses pembelajaran menekankan pada transmisi informatif, hafalan, dan repetisi, sehingga hal tersebut membuat peserta didik pasif. Untuk itu, pendidikan Islam harus menginkorporasi metodologi yang ditawarkan oleh pendidikan kritis yang secara garis besar artinya harus mengedepankan dialog daripada indoktrinisasi. Proses pedagogis yang seperti itu akan membantu dalam mengembangkan pemikiran kritis peserta didik. Demikian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.